wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas bagaimana akhlak dan karakter baginda Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam ishtahara baina qaumihi bi jami'il khisalil mahmudah kasidqi wal amanah wal hilmi wal haya'i wat tawaddu'i hatta laqabuhu bil amin. Wa kana qaumuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban 'azima wa yahtarimunahu ihtiraman zaida. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dijelaskan bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sejak muda terkenal dengan akhlak-akhlak yang baik. Beliau jujur, dapat dipercaya, bijaksana, rendah hati. Bahkan para penduduk Makkah menjuluki beliau dengan Al-Amin. Ini adalah bukti bahwa Nabi Muhammad berakhlak yang baik. Maka Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita dicintai orang adalah akhlak. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad. Baginda Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi dan rasul dicintai kaumnya karena akhlaknya baik. Karena itu ketika kita punya akhlak yang baik, maka kita akan semakin dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad hafizahullahu minhu sigharihi min a'malil jahiliyah falam yashrab khamran wa lam yasjud lisanam. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sejak lahir ini sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perbuatan orang-orang jahiliyah yang itu buruk. Nabi Muhammad tidak pernah meminum khamr. Nabi Muhammad tidak pernah sujud kepada berhala. Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti perbuatan-perbuatan orang jahiliyah yang itu jelek. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika itu di Mekah itu ada konser, Pak. Jadi kalau kita sekarang itu nyebutnya konser, yaitu orang-orang berkumpul untuk menari, untuk menabuh gendang, untuk joget-joget, ya begitu. Maka ketika itu Nabi Muhammad SAW itu beliau tidak mampu untuk datang ke tempat itu. Bahkan Nabi Muhammad ketika itu beliau tidak mendengarkan suara musik seperti itu. Jadi musik-musik yang dilaksanakan kayak konser begitu di kota Makkah, Nabi Muhammad tidak mendengar hal itu. Karena semua anggota tubuh Nabi Muhammad itu dijaga oleh Allah. Pendengarannya, penglihatannya, tangannya, kakinya, ini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlu kita ketahui Bapak Ibu sekalian bahwa ada beberapa level dari keistimewaan. Yang pertama adalah keistimewaan para nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Ini kalau dalam kitab-kitab yang tebal namanya al-irhasat atau keistimewaan. Sedangkan kalau sudah menjadi nabi dan rasul dinamakan al-mu'jizat. Sedangkan kalau untuk para walinya Allah, keistimewaan itu dinamakan karomat. Nah, ini tingkatan-tingkatan keistimewaan. Maka para nabi dan rasul ini Bapak Ibu sekalian itu terjaga dari dosa, baik dosa kecil ataupun dosa besar. Ini dinamakan dalam Islam sifat maksum, terjaga dari dosa.
Nah, sifat maksum ini terjaganya ini di umur berapapun Bapak Ibu sekalian. Jadi semua hayatul anbiya wal mursalin, kehidupan nabi dan rasul itu terjaga, tidak akan masuk ke dalam lingkup dosa. Jadi terjaga. Bahkan begitu juga Nabi Adam alaihissalam ketika di surga. Maka Nabi Adam ketika itu di surganya Allah, belum menjadi nabi dan rasul. Nabi Adam ini ketika memakan buah khuldi ini tidak bisa dinamakan sebagai dosa, karena nabi dan rasul itu maksum, terjaga dari dosa. Sedangkan Nabi Adam makan buah khuldi itu adalah sebuah kejadian yang Allah kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah punya kehendak untuk menciptakan manusia yang akan meramaikan buminya Allah. Nah, kemudian ketika Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam diciptakan di surga. Maka bagaimana agar Nabi Adam ini menetap di bumi? Maka Allah takdirkan Nabi Adam memakan buah khuldi. Maka memakannya Nabi Adam buah khuldi bukan termasuk al-ma'asi atau bukan termasuk dosa, tapi itu adalah kejadian yang sudah Allah kehendaki. Karena dari memakannya Nabi Adam buah khuldi itu ada hikmahnya yang sangat besar, yaitu apa? Yaitu Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan di bumi itulah nanti akan lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Adam tidak diturunkan ke bumi, maka bagaimana Nabi Adam akan beranak pinak sampai lahir Nabi Muhammad? Sedangkan di surga itu tidak mungkin punya anak. Nggak mungkin ada orang lahir di surga, tidak. Karena surga itu kekal abadi, orangnya muda semua, tidak bisa tua, tidak punya sifat-sifat seperti di dunia. Jadi memakannya Nabi Adam buah khuldi itu adalah keadaan yang sudah ditetapkan Allah. Nah, sehingga dari situ nanti Nabi Adam turun di bumi, lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kita ingat bahwa para nabi dan rasul itu maksum. Tidak boleh kita menganggap Nabi Adam itu berdosa karena makan buah khuldi. Tidak boleh. Bahkan dalam ilmu akidah, menganggap Nabi dan Rasul itu melakukan maksiat, itu hukumnya termasuk min alamatil fiski wal kifri, salah satu tanda kefasikan, bahkan kekafiran. Karena kemaksuman para nabi dan rasul ini adalah hal yang perlu kita imani. Jadi salah satu bentuk dari kita iman kepada para nabi dan rasul adalah meyakini kemaksuman, keterjagaan para nabi dan rasul dari dosa. Nah, ini perlu kita ketahui. Wa akramahullahu qabla nubuwah dallat ala idhami mustaqbalihi minha taskhirul ghamamah lahu fi safratihi ats-tsaniyati ila Syam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebelumnya sudah Allah muliakan dengan beberapa kemuliaan. Mulai dari lahirnya Nabi Muhammad yang begitu istimewa. Kemudian Nabi Muhammad ini membawa berkah dimanapun beliau berada. Bahkan Nabi Muhammad sejak lahir itu ada beberapa tanda kenabian. Yang pertama, beliau seperti terlihat memakai celak. Padahal nggak celaan, tapi terlihat memakai celak.
Kemudian baunya harum, bahkan keringatnya sejak bayi itu keringatnya lebih harum dari minyak misik. Nabi kalau lewat Pak ya, dari kecil kalau lewat ke sebuah daerah atau melewati sebuah jalan, itu sampai seminggu bau harumnya itu tidak hilang Pak. Jadi orang-orang Makkah itu mereka selalu tahu, oh ini Nabi 3 hari yang lalu lewat sini, oh ini Nabi 4 hari yang lalu lewat sini. Karena bau harumnya Nabi itu ketika melewati sebuah jalan itu awet sampai 7 hari. Bahkan keringatnya itu di dalam sebuah riwayat, suatu ketika Nabi Muhammad SAW tidur siang, qailulah. Maka ketika tidur siang ini, beliau ini tidur di atasnya sebuah pelepah kurma. Kemudian setelah tidur, beliau bangun, maka istri beliau ini ada yang mengambil pelepah kurma itu, terus kemudian diperes gini Pak. Kemudian ditanyakan, wahai istriku, mengapa engkau melakukan demikian? Maka jawab istrinya, ya Rasulullah, sungguh keringat Anda lebih harum daripada minyak misik. Karena itu aku ingin mengais sedikit keringat Anda untuk saya jadikan minyak wangi saya. Nah ini istimewa. Kemudian Nabi juga lahir itu sudah terkhitan, jadi sudah sunat sejak lahir. Nah ini beberapa keistimewaan baginda Nabi Muhammad. Kemudian beliau dimanapun berada, Nabi Muhammad itu selalu dinaungi oleh awan. Sejak kecil ini kemanapun selalu dinaungi oleh awan. Karena itu Nabi Muhammad ini adalah sosok yang istimewa. Kekafiran, kemusyrikan orang-orang Makkah itu bukan karena mereka melawan kebenaran yang diajarkan oleh Nabi, bukan karena mereka melawan mengingkari keistimewaan Nabi, tidak. Tapi karena mereka itu kekeh atau mereka itu tidak mau lepas dari ajaran nenek moyang mereka. Jadi mereka menganggap, wah ini adalah ajaran nenek moyang. Wah, tidak begitu. Apapun itu kalau sudah dinamakan kebenaran, maka kita harus mengikuti kebenaran itu. Hayatuhu qabla risalah. Nah, sekarang kita melihat detik-detik Nabi sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Hinama qarabal arba'ina min umrihi ahabba al-ibti'ada 'anil nasi wal ibadah. Wa qad ikhtara li ibadatihi ghara Hira wa huwa jabalun ala tariqi Makkah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sudah mendekati umur 40 tahun, Bapak Ibu sekalian, ini Nabi banyak beruzlah, mengasingkan diri dari hiruk pikuk kota Makkah. Ketika itu Nabi Muhammad, ketika itu beliau merasa bahwa apa yang dilakukan penduduk kota Makkah ini sudah sangat jauh dari ajaran Nabiullah Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim itu adalah nenek moyang mereka. Jadi aslinya penduduk Makkah itu orang-orang yang lurus mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim. Karena Nabiullah Ibrahim leluhur mereka. Terus sampai Nabi Ismail masih lurus. Tapi ternyata setelah bergenerasi-generasi muncul banyak penyelewengan. Maka Nabi Muhammad ini menjauh dari mereka. Beliau beruzlah di sebuah gua namanya Gua Hira. Gua Hira ini ada di gunung di luar kota Makkah. Maka Nabi Muhammad ini diceritakan beliau ketika akan mau berangkat uzlah, mengasingkan diri, beliau membawa bekal.
dibawakan bekal oleh Sayyidah Khadijah. Kemudian berangkat ke sana. Ketika beliau sudah merasa cukup, beliau pulang lagi ke rumah. Maka ini adalah salah satu keistimewaan Sayyidah Khadijah, yaitu beliau selalu mendukung apapun kebaikan yang dilaksanakan oleh suaminya. Ini adalah ibrah agar salah satu tanda dari orang yang shalihah adalah selalu mendukung suaminya untuk berbuat baik. Ketika suaminya mau berangkat ke masjid, diajak bersama-sama. Ketika akan sedekah, didukung rencana sedekahnya. Ketika mau berinfak ke masjid, didukung keinginannya untuk infak. Jadi istri yang shalihah itu adalah istri yang mau mendukung kebaikan suaminya. Sebagaimana Sayyidah Khadijah, beliau mendukung kebaikan yang dilakukan oleh suaminya. Wa kana yata'abbadu 'ala dini jaddihi Ibrahim min asyrati ayyamin ila syahrin. Maka Nabi Muhammad ini sebelum menjadi nabi dan rasul itu beliau ibadahnya seperti apa? Di sini dijelaskan Nabi Muhammad beribadah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini salah satu tanda bahwa Nabi Muhammad itu memiliki leluhur kakek-kakek buyut yang itu lurus jalannya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini mendapatkan ajaran ibadah Nabi Ibrahim dari bapaknya, dari kakeknya, terus dari kakek-kakek-kakeknya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Muhammad ini ibadahnya sama dengan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ini uzlahnya itu terkadang 10 hari, terkadang sampai 1 bulan. Kemudian kita lanjutkan. Bada'u nuzulil wahyi. Nah, sekarang ini terakhir ketika Nabi Muhammad sudah umur 40 tahun. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu bahwa di sini Nabi Muhammad umur 40 tahun itu sudah punya anak 6 yang terakhir lahir setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul sudah punya anak 6, yaitu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummi Kulsum, Sayyidah Fatimah Az-Zahra Al-Batul, Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim. Jadi anaknya ada 6. Maka Nabi Muhammad ketika umur 40 tahun ini sudah punya anak, dan beliau ini sudah dalam kematangan yang sempurna secara mental. Maka para nabi dan rasul itu kebanyakan dari mereka diangkat menjadi nabi dan rasul di umur 40. Nabi-nabi terdahulu juga umur 40 kebanyakan, kecuali beberapa nabi yang memang diangkat sejak kecil, seperti Nabiullah Yahya, Nabiullah Isa. Ini sejak kecil. Tapi kebanyakan mayoritas itu diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Lamma balaghal arba'ina min umri ba'athahullah basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilal haqqi biiznihi wa sirajan munira. Wa qad budi'al wahyu birru'ya as-sadiqah fakana la yara syai'an fi naumihi illa tahaqqaqa fi yaqdhatihi. Maka Nabi Muhammad ini wahyu pertama yang diturunkan ke beliau adalah ar-ru'ya as-sadiqah, atau mimpi yang benar. Apa yang beliau mimpikan itu menjadi kenyataan. Jadi mimpi itu adalah juz'un
min ajza'in nubuwah. Jadi mimpi yang benar itu salah satu dari bagian wahyu. Banyak para nabi dan rasul yang mendapatkan mimpi itu sebagai wahyu. Salah satunya adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf ini juga mendapatkan wahyu dari mimpi. Diriwayatkan ketika masih kecil, idh qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat Yusuf. Dalam surat Yusuf itu dijelaskan Nabi Yusuf ini mimpi ada 11 bintang, matahari dan bulan yang sujud kepada beliau. Diceritakan kepada ayahnya. Maka ayahnya tahu ini adalah wahyu dan ini adalah tanda bahwa Yusuf akan menjadi nabi dan rasul. Maka wahyu dalam mimpi itu adalah salah satu bagian dari nubuwah atau kenabian. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya punya mimpi ya, kalau tidur mimpi, bagaimana membedakan mimpi yang itu adalah petunjuk dan mimpi yang itu bunga tidur? Nah, diantaranya adalah satu, yaitu kalau mimpi yang benar, mimpi yang petunjuk itu biasanya itu ketika kita tidur dalam keadaan suci, yaitu punya wudu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau sebelum tidur wudu kok mimpi, nah itu mungkin adalah petunjuk. Tapi kalau tidurnya enggak wudu dalam keadaan mungkin hadas besar, maka ya bunga tidur. Karena yang namanya petunjuk mimpi itu biasanya orang yang menjaga sucinya sampai dia tidur. Nah, terus kemudian bagaimana kalau kita mimpi buruk ya? Kadang kan kita itu mimpi buruk Pak ya. Maka jangan kita itu menandai bahwa mimpi buruk itu akan terjadi hal-hal yang buruk. Karena Allah Subhanahu wa taala, beliau dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi kalau mimpi buruk, jangan berprasangka buruk dengan mimpi buruk itu, karena bisa menjadi kenyataan. Karena itu Ibnu Sirin dalam kitabnya Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi karya Ibnu Sirin, dijelaskan kalau mimpi-mimpi yang buruk itu usahakan untuk menganggapnya itu sebagai tanda kebaikan. Nah, makanya kan ada banyak cerita ya dalam Tafsirul Ahlam itu dijelaskan, oh kalau mimpi giginya ompong, nah itu anggap saja oh berarti usianya akan panjang sampai tua, sampai giginya habis ketika tua. Jadi semua mimpi yang buruk itu jangan diprasangkakan buruk, takut menjadi kenyataan, tapi prasangkakan dengan baik. Oh, mimpi dikejar ular, oh anggap saja akan diberi rezeki yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi mimpi itu jangan dianggap buruk, tapi anggaplah setiap mimpi itu adalah tanda akan datangnya kebaikan. Maka ini diceritakan Nabi Muhammad SAW di umur 40 pernah suatu ketika uzlah mengasingkan diri di Gua Hira, didatangi oleh malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril ini datang untuk menurunkan wahyu pertama dari Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq, 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini 5 ayat ini. Maka Nabi Muhammad SAW beliau sangat ketakutan, sampai Nabi itu ketika dibacakan oleh malaikat Jibril, beliau mengatakan, ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca, aku ummi itu tidak bisa membaca dan menulis.
Diulangi lagi sampai 3 kali. Nabi Muhammad menjawabnya, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Akhirnya kemudian setelah 3 kali Nabi Muhammad membaca dengan bacaan yang sangat bagus. Maka ini bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini setiap yang diutarakan oleh lisannya itu adalah atas petunjuk Allah. Buktinya di sini Nabi Muhammad ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi bagaimana Nabi Muhammad bisa membaca Al-Quran? Jawabannya adalah karena dituntun, karena diarahkan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Muhammad tidak akan berucap satu patah pun kecuali dari wahyu, dari petunjuk Allah. Muhammad tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya. Setiap ucapannya adalah wahyu. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kemudian besok kita akan lanjutkan. Tapi saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, dan besok insya Allah saya terakhir. Nanti kita lanjutkan lagi setelah Syawal ya, setelah Lebaran, setelah beberapa hari raya, insya Allah kita lanjutkan. Amin Allahumma amin. Ya, insya Allah kita istiqomah ngaji agar tambah ilmu kita, tambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad. Karena tak kenal maka tak sayang. Nah, ini insya Allah besok terakhir, karena insya Allah mohon doanya besok saya mau mudik Bapak Ibu sekalian. Insya Allah besok siang saya sama istri mudik, terus kembali insya Allah tanggal 13. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.